Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Baik ya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk belajar pada hari ini. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih di bab 2 dengan materi pembelajaran sholat jamak dan qashar. Nah, di hari ini kita akan belajar sholat jamaknya. Jamak artinya menggabungkan. Nah, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Contohnya, sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Jadi sholat duhur dengan asar dikerjakan dalam satu waktu. Itu adalah contohnya sholat jamak. Ada beberapa sholat fardu. Kita tahu sholat fardu itu ada berapa anak-anak? Ada 5 ya, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dari sholat fardu tersebut, sholat fardu yang bisa dijamak hanya ada 4, yaitu sholat duhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, anak-anak, apakah boleh sholat duhur dijamak dengan sholat isya? Tidak boleh, karena sholat duhur itu sudah pasangannya dengan sholat asyar. Begitu juga sholat maghrib, jamaknya harus dengan sholat isya. Jadi tidak boleh sholat duhur itu dijamak dengan sholat isya, harus sesuai dengan pasangannya. Sholat jamak itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jamak takdim. Jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Itu dikerjakan pada waktu zuhur. Ya, 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya. Dilaksanakan pada waktu maghrib. Ya, di awal. Karena sholat maghribnya adalah sholat yang pertama. 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, itu dikerjakannya pada waktu sholat asar. Jadi dikerjakan di akhir, di waktu yang sholat yang kedua. Atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Paham ya? Nah, anak-anak, ada beberapa alasan dibolehkannya kita melaksanakan sholat jamak. Di antaranya yaitu, yang pertama, dalam perjalanan jauh sekurang-kurangnya sekitar 80 km atau lebih. Suatu misal, kita dalam perjalanan ke Banyuwangi, maka kita boleh melaksanakan sholat jamak. Nah, alasan yang kedua adalah dalam keadaan darurat. Misalnya ada gempa, tsunami, atau banjir. Jadi di saat kita ada bencana alam, karena tidak ada tempat untuk melaksanakan sholat, maka sholat kita boleh kita jamak. Yang ketiga adalah dalam keadaan sakit. Suatu misal kita dalam sakit seperti patah tulang atau habis kecelakaan, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan dijamak.
Kalau masih sakit pusing atau panas, kita selama bisa melaksanakan sholat harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Adapun cara melaksanakan sholat jamak takdim, ya. Yang pertama adalah niat sholat jamak takdim atau takhir. Misalnya sholat duhur di jamak takdim. Yang kedua adalah takbiratul ikhram. Yang ketiga, sholat duhur seperti biasa. Kemudian melaksanakan salam, ya. Setelah salam, kita berdiri lagi melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar dengan niat melaksanakan jamak takdim di waktu duhur. Kemudian takbiratul ikhram. Kemudian lagi sholat 4 rakaat seperti biasa dan salam. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran tentang sholat jamak pada hari ini. Apabila ustazah ada salah, kurang lebihnya ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah hari ini pembelajaran kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada sedikit pesan efektif dari ustazah. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi anak-anak harus mengerjakan sholat 5 waktu bagaimanapun itu keadaannya, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua, semangat belajarnya, ya. Yang ketiga, jangan malas untuk membantu Bapak Ibu di rumah. Tetap semangat.